Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Mijos bakal eh, share gitu ya soal tentang penjaga tahanan part 2. Buat kamu yang baru join, jangan lupa buat subscribe Cloudjobs juga ya, biar nggak ketinggalan latihan soalnya. Kita akan coba banyak nih bahas-bahas soal-soal tentang formasi CPNS tahun 2023. Nah, kalau umpamanya kamu merasa mampir ke sini tapi jabatanmu nggak ada, silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi kita bisa bantu untuk buatkan atau carikan soal-soal seperti itu ya. Terus jangan lupa buat subscribe, nyalakan lonceng, dan juga share jika menurut kamu video ini bermanfaat. Kita langsung lihat yuk kisi-kisi dan juga soal. Kalau kisi-kisi penjaga tahanan itu kemampuan umumnya lebih umum ya, seperti materi-materi, karena memang yang ikut adalah lulusan SMA, jadi kebanyakan ya materinya yang sudah dipahami atau dikuasai oleh teman-teman SMA. Seperti itu ya, Pancasila, kewarganegaraan, pengantar ilmu hukum, sampai teknologi seperti itu. Nah, kalau khususnya untuk penjaga tahanan itu ada perundang-undangan tentang kejaksaan, administrasi data, pengelolaan sistem keamanan, penyusunan laporan, hingga pengetahuan umum hukum acara pidana dan perdata. Jadi kedua hal ini juga penting. Teman-teman coba atau kamu ya coba buka-buka di kitab KUHP gitu ya, KUHPer gitu. Jadi biar bisa pas nanti soalnya muncul bisa menjawab dengan benar. Itu saran Jobs. Selanjutnya, contoh soalnya adalah apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, teman-teman suka nonton infotainment atau baca berita, ini udah pasti tahu. Kalau nggak sesuai atau nggak puas nih dengan putusan pengadilan tingkat pertama, dia bisa mengajukan banding. Seperti itu ya. Hanya banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi untuk pemeriksaan ulang. Seperti itu, kalau nggak puas. Apa tujuan pemeriksaan saksi dalam sidang pengadilan? Membuktikan kesalahan jaksa, memperkuat alibi terdakwa, memperoleh keterangan atau kesamaan, atau meminta pengampunan kepada hakim. Pemeriksaan saksi itu apa? Nah, teman-teman kalau mau masuk Kemenkumham kayak gitu ya, banyak-banyak nih nonton film-film atau drama-drama tentang hukum kayak gitu, biar tahu banyak ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih, yang penting belajar. Gitu. Jadi pemeriksaan saksi itu untuk memperoleh keterangan atau bukti tambahan. Seperti itu. Terhadap kebenaran suatu kasus. Apa yang dilakukan oleh hakim dalam sidang pengadilan? Memberikan putusan ya. Kalau melakukan penyidikan tuh penyidik, menangkap tersangka itu biasanya petugas keamanan, polisi kayak gitu ya. Menyelidiki kejahatan tuh penyidik. Sama sih melakukan penyidikan, menyelidiki. Ya, hakim adalah memberikan putusan. Karena dia belajar hukum, jadi tahu tuh hukum-hukumnya seperti itu. Jadi bisa memutuskan. Gitu. Hak apa yang harus diberikan kepada tersangka selama pemeriksaan penyidikan? Yang harus diberikan itu adalah hak mendapatkan pengacara. Jadi dia harus ditemani. Itu haknya, hak tersangka mendapat bantuan dari seorang pengacara selama pemeriksaan penyidikan untuk melindungi haknya dan memberikan pembelaan. Gitu. Harus ditemani. Apa yang dimaksud dengan tahap penyidikan dalam hukum acara pidana? Penyidikan. Tahap penyelidikan ya, gitu. Tahap penyidikan itu adalah tahap awal dalam hukum acara pidana. Jadi awal-awal nih masih di mana pihak berwenang melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana untuk mengumpulkan bukti atau informasi yang dapat digunakan dalam pembuktian. Jadi ngumpulin bukti gitu kan, informasi kayak gitu. Next, apa yang dimaksud dengan tahap permohonan gugatan dalam hukum acara perdata? Beda ya, hukum acara pidana dan perdata. Kalau pidana itu saya kasus kejahatan, kalau perdata tuh kayak lebih ke ini sih administratif gitu, kayak waris, utang, penipuan keuangan. Penipuan itu pidana, perdata. Jadi tahap permohonan gugatan itu adalah tahap sidang pengadilan ya. Tahap permohonan gugatan adalah tahap awal dalam hukum di mana pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Ini lebih ke sengketa nih kalau perdata. Gitu. Next, apa tujuan dari proses mediasi dalam hukum acara perdata?
Dari kata-katanya mediasi itu jelas ya, dia kayak menengahi gitu ya, median, tengah, menengahi gitu. Jadi adalah ya ini mencari solusi damai dari dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan gitu. Jadi nggak harus bisa dengan musyawarah atau mencari solusi damai. Jadi nggak harus lewat pengadilan. Gitu. Apa yang menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai dalam hukum acara perdata? Ketidaksetiaan atau perbedaan yang tidak dapat diselesaikan. Gitu. Gugatan cerai dalam hukum acara perdata dapat diajukan atas dasar ketidaksetiaan atau perbedaan yang tidak dapat diselesaikan antara suami dan istri. Apa peran hakim dalam proses penyelesaian sengketa perdata? Perdata ya. Ya, benar. Jawabannya yang C, memberikan putusan. Dan hakim tugasnya memberikan putusan ya. Gitu. Kalau menentukan hukum yang pidana udah jelas ini kan perdata kok, hukum pidana. Ya. Oke, memberikan putusan yang mengikat berdasarkan fakta dan hukum yang disajikan di persidangan. Apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dalam hukum acara perdata? Tadi apa jawabannya? Membuat banding ya, kalau nggak puas ya naik banding kayak gitu ke pengadilan yang lebih tinggi untuk pemeriksaan ulang. Nah, teman-teman kalau mau try out untuk jabatan tadi penjaga tahanan itu ada ya Menkumham di sini. Mumpung tanggal-tanggalnya bagus nih 12-12 ya. Tapi nggak cuma tanggal 12 aja, ada tanggal 15, 18, dan 21. Kalau belum ujian bisa ikut try out nasional SKB CPNS. Harganya sebenarnya 200.000 tapi ada diskon jadi 50.000 aja. Buruan WA admin sales kami di 0895 35 129 1440. Itu terima kasih buat yang sudah nonton, semoga bermanfaat dan juga menjawab doakan teman-teman yang di sini bisa lolos ya SKB CPNS dan jadi CPNS tahun 2023. Sukses terus.